المصطفى وعلى آلك وأصحابك أهل الصدق والوفاء ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بحيث لآثاره مقتفى مصداقا لقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. Pagi hari ini insyaallah kita ngaji masalah. Silahkan dipersiapkan apa yang perlu dibahas, kita bahas bersama. Bila saya mampu membahasnya ya akan saya sampaikan bahasan. Bila tidak kita tangguhkan ke waktu lain. Dan ini sekaligus sebagai jamaah takhir ya. Karena kemarin Kamis enggak. Jamaah takhir atau qadha terserah deh. Berbagai masalah dari mulai masalah kecil tapi kalau tidak dibahas bisa jadi besar. Dan masalah besar kalau kita bahas dengan serius insyaallah tidak akan berat. Kita mulai dari masalah sederhana dan tidak begitu banyak pengaruh. Tapi mungkin perlu diangkat. Umpamanya ketika akhwat jadi makmum di sini, imam di sana, takbir intikal tidak kedengaran. Kira-kira bagaimana pengaruhnya buat jamaah? Ketika jadi imam di sini umpamanya salat Isya atau salat Maghrib. Allahu Akbar. Ya imamnya begitu membisik, enggak tahu tuh di sini ikut enggak gerakan dengan imam tuh. Jadi perlu itu diperhatikan sebagai seorang imam harus memperhatikan keadaan makmum. Makmumnya banyak maka takbir intiqal dari mulai berdiri menuju ruku, dari ruku ke berdiri diharap untuk supaya tidak sederhana tapi terdengar oleh makmum. Soalnya saya sendiri gitu sebagai makmum shaf kedua. Ini imam tuh udah bangun apa belum? Oh, ternyata kanan kiri udah pada bangun, berarti sudah takbir kan. Itu ya antara ini itu adalah sangat sederhana, tapi itu sangat bermakna. Kemudian kedua, boleh jadi ketika nada takbir itu sama semuanya, itu juga buat yang jauh bisa bingung. Ya, alangkah baiknya kalau ada perbedaan. Ya, umpamanya kan kalau mau ruku Allahu Akbar, bangun sami Allahu liman hamidah. Dari berdiri ke sujud silahkan dibedakan ya. Antara perjalanan jauh dengan perjalanan pendek dibedakan. Itu masalah kecil tapi pengaruhnya cukup bermakna. Atau umpamanya dari sujud berdiri dengan sujud untuk duduk. Harap dibedakan itu intonasinya. Terserah apakah mau pakai irama ataukah enggak. Itu tergantung, itu kebiasaan. Umpamanya kan dari sujud mau berdiri Allahu Akbar. Ketika umpamanya dari sujud mau duduk Allahu Akbar kan beda ya. Intonasinya dibedakan biar bisa diketahui oleh makmum. Ini adalah dari sujud menuju duduk. Itu antara lain. Masalah pertama, masalah sederhana. Kemudian masalah lain yang perlu kita gali. Kita mengkaji Al-Quran tentu sudah dibimbing oleh Rasulullah. Tapi bagaimana kita mengetahui bimbingan Rasulullah? Kita tidak bertemu beliau. Kita ikuti bagaimana sahabat. Dan sahabat itu disebut dengan salafus saleh atau salaful ummah. Ya. Salaful ummah sahabat. Itu pasti. Salaf itu artinya apa? Yang dahulu. Yang belakangan khalaf. Ada salaf, ada khalaf. Ada mutaqaddimin, ada mutaakhirin. Ada sabiq, ada lahiq, ya. Sabiq, sabiqu ila maghfirati min rabbikum. Kalau ikut lahiq. Setelah sahabat disebut tabi' atau tabi'in. Kalau memperhatikan makna kata
Salaf ummah hanya sahabat. Para tabi'in, ulama madhab enggak termasuk salaf. Kecuali kalau kita menggunakan kata salaf, ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Ya. Setiap yang dulu salaf, yang belakangan khalaf. Ustaz Rahmat khalaf buat gurunya, tapi salaf buat para santri. Ya, kan gitu. Para santri khalaf belakangan. Jadi setiap yang duluan salaf, belakangan khalaf. Tapi kalau salaful ummah yang disebut salafus salih hanya sahabat. Berlandaskan sabda Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Jadi setelahnya sahabat tidak ada kewajiban untuk dijadikan sebagai pegangan bagi kita. Tapi kalau sahabat, itulah teladan bagi kita di dalam memahami Quran dan memahami sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana praktik sahabat memahami Quran dan memahami sunnah Rasulullah? Ternyata beragam. Tergantung keilmuan latar belakang sahabat itu sendiri. Walaupun bagaimana banyaknya perbedaan dan keragaman antar sesama para sahabat, tapi satu sama lain saling menghormati, bahkan saling mendukung, dan itulah manhaj sahabat. Jadi manhaj sahabat jangan difokuskan kepada pemikiran semata, tapi bagaimana akhlak mereka. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat pada malam-malam Ramadan para sahabat begitu semangatnya melaksanakan qiyamul lail, ada yang sudut sana, sudut situ, wah macam-macam bacaan mereka juga beda-beda. Mungkin ada yang membaca mad munfasil dengan 2 harokat, dengan 4, dengan 6. Ada bacaan fathah, ada taklil, ada imalah, ada wadduha, ada wadduha, ada wadduhi. Rame-rame. Umar bin Khattab masuk masjid, kok rame begini? Tidakkah sebaiknya satu imam saja? Maka dia langsung menyatakan kepada yang mendampingi, "Lau kana ala qari'in wahid lakanal amsal." Sekiranya kehidupan sholat berjamaah ini satu qari saja, satu imam saja, ini akan lebih baik. Maka waktu itu Umar bin Khattab meminta Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Kenapa Ubay bin Ka'ab? Umar bin Khattab paham betul terhadap sabda Rasul, wa aqra'uhum Ubay bin Ka'ab, wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab. Orang yang paling ahli bidang qiraatil Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab diangkat menjadi imam. Nah sejak itu setiap malam salat berjamaah malam Ramadan berlangsung dengan satu imam. Maka Umar bin Khattab berkomentar, ni'mal bid'ah hadza. Ini adalah praktek ibadah yang bid'ah tapi tidak tercela. Bahkan dia sanjung dengan kalimat ni'mal bid'ah. Kalimat ni'ma itu kata kerja yang tidak ada fi'il mudhari'nya. Sama dengan bi'sa. Makanya tidak munsharif ya. Beda dengan alima ya'lamu. Beda dengan ya'lamun. Kalau bi'sa, ni'ma hanya satu kata. Maka setelahnya ni'ma dan bi'sa adalah fa'il. Ya. Ni'mal bid'atu. Jangan ni'mal bid'ati ya. Bi'salismul fusuq. Tidak bi'salismi. Enggak. Itu kata kerja khusus. Nah, Umar bin Khattab menyatakan bahwa
Salat berjamaah tarawih yang sekarang namanya tarawih. Zaman Umar bin Khattab belum dikenal istilah tarawih. Nama tarawih itu baru, bid'ah itu. Jadi nama tarawih baru. Ni'mal bid'atu hadhi. Ini adalah nikmat, bid'ah yang nikmat. Berarti Umar bin Khattab membuat sesuatu yang tidak dicontohkan Rasul, itu bid'ah namanya. Dan para sahabat tidak ada yang menentang. Ya. Nah, kalau seseorang mengajukan satu pemikiran dan tiada sahabat seorang pun yang menentang, tapi malah diikuti semuanya, itu yang dikenal oleh para ulama dengan ijma'. Ijma' itu seperti itu. Apakah sekarang bisa tercapai satu pemikiran mencapai peringkat ijma'? Berat untuk saat ini. Karena ijma' harus diketahui oleh seluruh ulama sedunia. Kecuali kalau ijma' se-Indonesia dibatasi lah gitu. Ijma' se-Mekah, ijma' se-Eropa itu bisa. Tapi ijma' secara keseluruhan mutlak sangat sulit. Kalau waktu zaman sahabat, ya karena umat Islam baru segitu jumlahnya. Sehingga ketika ada pemikiran muncul baru dan disepakati, tidak ada yang menentang, namanya ijma' sudah. Kedudukan ijma' dijadikan pegangan. Setelahnya Quran, sunnah adalah ijma'. Nah, itu adalah berarti para sahabat disebut salaful ummah. Umat salaf yang dijadikan pegangan oleh para ulama berikutnya. Kalau tabi'in, kenapa enggak disebut salaf? Kalau kita sebut salaful ummah, hanya sahabat. Tapi kalau kata salaf dalam arti umum, ya tadilah. Semua yang duluan salaf, belakangan khalaf. Dan tidak ada kaitan dengan masalah jaminan syariat. Yang ada kaitan dengan jaminan syariat adalah sahabat saja. Bagaimana kehidupan para sahabat memahami Quran, memahami sunnah? Rasulullah bersabda, ini sedang di perjalanan ya, sudah berhari-hari Rasulullah bersama para sahabat, lalu dilihat satu orang sahabat. Begitulah kepekaan Rasulullah, sensitivitasnya Rasulullah melihat keadaan sahabat. Ini masih bujangan nih, sudah punya istri nih, sudah punya anak. Dilihat oleh Rasulullah. Dan kata sahabat, wa nahnu syababah, sederajat, kami muda-muda ya sebaya. Lalu Rasul bertanya, gimana kalian keadaan sekarang? Terlihat oleh Rasulullah mereka rindu ingin pulang. Maka Rasulullah langsung mempersilahkan, silakan pulang dulu. Dan kata beliau pada sahabat, sampai di rumah, alimu auladakum, ajari keluarga kamu bagaimana kehidupan sehari-hari. Kemudian wasallu kama ra'aitumuni usalli, lakukanlah oleh kalian salat seperti kalian melihat aku salat. Pemahaman para sahabat terhadap redaksi ini beda dengan pemahaman orang sekarang. Di mana perbedaannya? Saya sering mendengar Ustadz berkata, salat kita itu harus persis seperti Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Pertanyaan muncul, ada enggak di antara kita atau di antara orang yang hidup saat ini yang mampu melaksanakan salat persis seperti salatnya Rasulullah? Adakah? Saya yakin, saya pribadi gak tahu nyampe 10%-nya ataukah enggak mengikuti Rasulullah. Untuk jumlah rakaat persis. Salat subuh bersuan 2 rakaat, Rasul juga 2 rakaat. Tapi salatnya Rasulullah persis seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, tanha anil fahsya wal munkar. Salat saya, wah,
Masih jauh untuk tanha anil fahsya wal munkar. Jangankan tanha anil fahsya wal munkar, tanha an fahsyai wa munkari saja belum nyampe. Apa bedanya tuh? Kalau tanha anil fahsya wal munkar, berarti sholat yang benar itu mencegah fahsya munkar dimanapun fahsya terjadi, siapapun pelakunya. Nah, buat kita, saya lah masih jauh. Untuk menjauhkan orang lain dari fahsya wa munkar, oh masih jauh. Untuk menjauhkan diri saya sendiri dari fahsya wa munkar, masih susah. Apalagi secara mutlak, tanha anil fahsya wal munkar. Ini pemahaman kalimat harus jelas ya. Beda dengan inna salataka tanha an fahsyaika. Salatmu mencegah kamu dari perbuatan fahsya. Al-Quran tidak begitu bunyinya. Aqimis shalah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Surat Al-Ankabut ya. Ayat 45 kalau qiraat Asim. Kalau qiraat yang lain beda, bisa berbeda nomor ayat. Sesungguhnya salat itu mencegah fahsya dan munkar. Apa itu fahsya? Sekarang banyak jenis fahsya. Kalau munkar yang jelas ditolak oleh pikiran, ditolak oleh perasaan, tidak sesuai dengan budaya, itu munkar. Tidak sesuai dengan akidah, dengan pemikiran, dengan perasaan, itu munkar. Tapi fahsya termasuk melalui handphone banyak fahsya. Ya kita pemanya, saya lah gitu megang handphone. Ingin nyalain AC. Pas diklik, ya muncul gambar yang tidak benar, itu fahsya. Kalau dilihat sengaja, jelas tanggung jawabnya ada di hadapan Allah. Kalau tidak berniat, segera tutup, tetapnya kelihatan. Itu fahsya. Nah sekarang penyebaran fahsya melalui media sosial luar biasa. Melebihi penyebaran fahsya zaman Nabi Lut. Kalau zaman Nabi Lut hanya cerita-cerita, berita-berita. Sekarang ya Allah, ketika megang handphone, di tangan saya megang handphone fahsya penuh. Makanya pesantren ini ya ingin berjuang untuk menyelamatkan ikhwan akhwat saat bersama di sini menghafal Quran, membaca Al-Quran supaya tidak terganggu bahan-bahan atau alat yang membuat fahsya dijauhkan. Insya Allah dengan harapan kepada Allah, ilmu yang antum pelajari dari sini akan membawa kepada keberkahan ya. Karena berjuang untuk menjauhi fahsya dan munkar. Kembali kepada praktek sahabat memahami sunnah Rasul yang harus kita ikuti. Ketika Rasulullah jadi imam, Allahu Akbar. Di belakang ada yang merespon takbir Rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratahu wa asila. Kedengaran oleh Rasulullah. Rasul tidak ngajarin begitu. Dan orang tersebut ngarang sendiri itu. Kemudian selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa tuh yang membaca Allahu Akbar kabira? Seorang sahabat langsung mengatakan, saya ya Rasulullah. Rasul langsung menyanjungnya. Ngasih apresiasi yang sangat mengagumkan. Kemudian ketika Rasulullah ruku, sami Allahu liman hamidah. Sahabat lain menyatakan, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini tidak pernah diajarkan Rasul ini. Dan Rasul lagi-lagi bertanya, siapa tuh yang ngomong begitu? Sahabat sempat kaget.
takut disalahin. Rasulullah menjelaskan, sangat luar biasa. Malaikat berlomba untuk mencatat kalimat tadi. Saya ya Rasulullah. Nah, sahabat setelah yang ini langsung diangkat. Saya ya Rasulullah. Jadi Rasul menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ternyata di antara sahabat yang mengikuti salatnya Rasulullah, ada yang mengungkapkan zikir yang tidak diajarkan Rasul. Dan Rasulullah tidak disalahkan, bahkan disanjung. Nah ini kita pahami nih yang kayak begini nih. Kalau betul-betul kita ikut salaful ummah, jangan terlalu cepat memponis apabila ada orang yang beribadah dengan bacaan yang berbeda, dengan cara yang berbeda, selama tidak bertentangan dengan nas, tidak mengganggu syariat, kita harus memahami dan memaklumi sehingga kita tidak sampai menuduh. Sekarang ini bulan Rabiul Awal ya. Betul? Tanggal berapa sekarang? Ada yang ingat enggak? Memang jarang sekali yang mengingat Rabiul Awal. Ingatnya bulan September aja. Ya, sekarang sudah masuk Rabiul Awal. Dan dengan masuknya Rabiul Awal di kampung-kampung, oh rame. Kapan kita peringatan Maulid? Rame di kampung-kampung itu. Zikra Maulidin Nabi. Untuk di tempat-tempat tertentu, acara peringatan Maulid Nabi sangat bermakna. Untuk di sini biasa-biasa aja sih. Karena setiap hari kita adakan kegiatan, kita mengingat peringatan Rasul terus setiap hari. Setiap hari ada bahasan qala Rasulullah. Setiap zuhur dan asar di situ dibaca hadis. Tapi di tempat-tempat tertentu, pengajian disebut dengan pengajian bulanan, pengajian mingguan. Ya yang hadir 10 orang, 20 orang. Itu pun jamaah duduk, ngalah barokah we katanya. Kata orang Sunda begitu tuh. Kenapa? Penceramahnya juga susah dipahami. Di samping susah dipahami, ceramah juga sambil merem lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya udah penceramahnya merem ya apalagi jamaahnya. Pada tidur. Dan ketika pada jamaah tidur, ya si ustadznya juga cuek aja. Yang penting ngaji. Barokah gitu kan ya. Dapat pahala. Sudah. Kecuali kalau jamaah dikasih gelas yang di dalam gelas itu ada rokok. Baru. Udah maksiat duluan tuh belum apa-apa itu. Ya jadi budaya sangat penting untuk kita perhatikan. Maka ketika tadi sahabat membaca bacaan yang tidak diajarkan Rasul, ternyata oleh Rasulullah tidak dilarang. Cara memahami sunnah Rasul berlandaskan manhaj salaful ummah, berarti kita tidak tepat kalau main mencela saja. Ini nggak ada contohnya Rasulullah, nggak benar ini. Rasul tidak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi. Ya iyalah. Saya juga tidak pernah mengadakan peringatan lahir saya. Ajak itu umat peringatan Maulid Saiful Islam. Apa-apaan paling diketawain orang. Rasul gak mungkin. Yang perlu diingatkan itu yang lupa, yang lalai. Rasul tidak pernah mengadakan, sahabat tidak pernah mengadakan. Karena sahabat tidak pernah lalai. Interaksi sehari-hari dengan Rasul. Mana perlu sahabat mengadakan peringatan Maulid Nabi. Nabinya juga masih ada. Demikian juga tabi'in. Enggak merasa perlu. Mereka hidup bersama sunnah setiap hari. Ya.
Yang perlu diingatkan itu yang lupa. Yang tidak lupa tidak perlu diingatkan. Nah di kampung-kampung, kan kehidupan masyarakat di kampung, kampung yang tradisional ya, pagi-pagi siap-siap untuk ke sawah. Si nenek, si kakek ya bawa nasi, nanti dimakan nama sudah nyangkul sekian lama, disimpan aja di pinggir itu. Kemudian jam 7 naik dulu, duduk dulu sarapan. Kaki ke sawah. Kemudian makanan disimpan di pinggir. Lalapnya itu suatu genjer itu diambil dari sawah tuh. Dicuci di situ. Saya masih bisa membayangkan soalnya. Langsung di situ diambil tuh lalapnya itu. Dicuci di situ. Udah luar biasa. Tapi mereka menikmati kehidupan dengan nyaman, dengan tenang seperti itu. Kemudian pas terdengar bukan azan zuhurnya, bedug. Terdengar, enggak kedengaran azan karena belum ada pengeras suara. Sewaktu ada pengeras suara, wah dikerubutin itu. Dulu waktu saya masih kecil, di sana ada pengeras suara langsung pada datang gitu, jauh-jauh juga. Nah ketika terdengar panggilan azan zuhur, alhamdulillah, udah duhur, langsung mereka naik. Mandi, sholat, menuju masjid. Itu enggak makan tuh turun lagi itu. Makanya sholat duhurnya juga jam 1. Saya sampai pernah masih ingat lah gitu. Sudah di Bandung, sudah punya aktivitas banyak. Kunjungan ke kampung. Sampai di kampung, terdengar ya waktu duhur, saya langsung ke masjid. Kok ini belum ada jamaah di masjid? Saya nunggu kapan sholatnya ini. Waktu itu saya ingin mengisi pengajian. Ternyata pas sudah sekitar jam 1.40-an baru kiai masuk masjid. Oh, nunggu jam 1. Jam berapapun zuhurnya pokoknya sholat duhur jam 1. Ternyata banyak jamaah sholat duhur. Baru saya pahami, oh mereka kan dari sawah naik mandi dulu, kemudian sholat duhur, setelah sholat duhur turun lagi ke sawah mereka. Nanti pas asar baru mereka naik lagi, baru makan. Habis sholat udah asar baru makan mereka. Nah 2 kali makannya itu, jam 7 pagi dan jam 3. Malam udah mereka gak pada makan. Makanya orang-orang kampung menjelang tidur gak pada penuh perutnya. Kata orang kesehatan, kalau tidur perutnya penuh itu kurang sehat. Ya. Orang di kampung sehat-sehat saja, kerja berat tetapi sehat-sehat gitu. Kemudian mereka gak biasa makan makanan yang instannya. Dulu gak kenal disebut dengan super mie, gak kenal itu. Zaman sekarang ya super mie lagi. Nah kembali kepada yang tadi. Jadi di kampung-kampung ada peringatan Maulid Nabi. Isinya apa? Isinya adalah dimulai dengan tilawah Al-Quran. Pak RT sambutan, Pak RK di saya dulu itu sambutan. Setelah itu penceramah. Kalau ada palurah sambutan. Terus ngaji. Gak ada yang lain. Hanya seperti itu. Tapi karena istilah pengingat Maulid Nabi enggak dicontohkan Rasul, dan Rasul tidak perlu, enggak dicontohkan sahabat dan tabi'in, mereka enggak merasa perlu, maka sebahagian orang menyatakan itu adalah bid'ah dhalalah finnar. Kita harus hati-hati ya. Ikut sunnah Rasulullah itu tidak berarti melarang sekian banyak amal yang tidak dicontohkan Rasul, tapi terbukti manfaatnya ada dan tidak mengganggu akidah tauhid. Seperti sahabat sendiri, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu adalah tidak diajarkan Rasul untuk sholat. Tapi takbir
tahmid itu dari Rasul. Maka itu termasuk man ahdatsa fi amrina hadza. Ahdatsa jelas baru. Fi amrina dalam salat. Tapi jangan dimasukkan kalian ma laisa minhu, jangan dimasukin. Apa arti ma laisa minhu? Yang tidak diambil dari situ. Itu ma laisa minhu. Takbir jelas dari Quran dan hadis. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran, tahmid jelas dari Rasulullah. Bukratan wa asila ada dalam Al-Qur'an. Berarti itu bukan termasuk kategori ma laisa minhu. Kalau boleh kita istilahkan baru itu ma huwa minhu. Ya. Jadi yang ditolak fahuwa raddun itu 3 hal. Mohon diperhatikan ya. Ahdatsa fi amrina ma laysa minhu, itu ditolak. Kalau ahdatsa fi amrina tapi tidak termasuk kategori ma laysa minhu, tidak dipastikan ditolak. Itu hadis Muslim. Hadis Bukhari, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi. Ada minhu, ada fihi. Minhu dari situ, fihi di dalam. Nah, kalau sekarang umpamanya sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ahdatsa itu baru itu. Rasul tidak ngajarin. Fi amrina jelas, fi amrina dalam salat. Bukan lagi sekadar dalam urusan agama, tapi dalam salat pasti. Tapi tidak termasuk kategori ma laysa fihi. Itu fihi jelas. Karena takbir sami Rabbana lakal hamdu, tahmid kan. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, jelas itu Allah, pujian kepada Allah. Tidak keluar dari ajaran Allah. Nah, sahabat memahami sabda Rasul sallu kama raaitumuni usolli, ternyata tidak kaku memahaminya. Kita kadang-kadang kaku. Gak boleh begitu, gak boleh begini, ini gak ada contohnya. Terus kamu bisa mengikuti contoh Rasul. Oh iya, persis seperti Rasul. Oh iya, jangan nyombonglah. Dari mana tahu kalau ibadah kita persis seperti ibadah Rasulullah? Dari mana tahu? Masih jauh. Tapi kan sholat subuh 2 rakaat betul. 2 rakaatnya Rasul beda dengan 2 rakaatnya kita. Yang dibacakan sama surat Al-Fatihah betul. Cuma 7 ayat. Tapi bagaimana kita membaca? Sama sekali tidak boleh kita ngakui inilah cara Rasulullah membaca. Pengakuan saja silahkan, tapi realitanya sangat jauh. Bagaimana Rasulullah membaca huruf dan bagaimana komunikasi Rasulullah dengan huruf per huruf. Kenapa Rasul bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqul alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, perhatikan nih kalimat ini, 1 huruf dari kitabullah, ada baca, ada kitab. Man qara'a harfan min kitabillah, berarti bacaan Rasulullah berkaitan dengan yang terdengar dari Jibril, terdengar dari beliau oleh sahabat, dan terlihat tulisannya bagaimana. Karena min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah, tulisannya bagaimana. Tidak man qara'a harfan minal Qur'an, tapi min kitabillah. Diperhatikan bacaan, diperhatikan tulisan. Sampai diangkat alif lam mim. Tulisannya 3 huruf. Bacaannya sampai sederajat dengan 9 huruf kan. Alif, lam 6 harokat. 3, mim 6 lagi. Jadi berapa tuh? 3 tambah 6 tambah 3 tambah 6.
Sebegitulah lamanya alif lam mim. 3 tambah 6 jadi 9. Tambah 6 lagi. Jadi berapa? 18. Jadi berapa? Jadi tambah 6 jadi 15. Alif lam mim. Nah, ini 6 harokat. Jangan kepanjangan ya 6 harokat ya. Jangan sampai menjadi 10 ya. Nah, karena menikmati irama aja sampai panjang amat. Batasi. 6 harokat itu sama dengan kita membaca ya Musa. Segitu aja. Waladdallin. Ya. Karena lagi enak irama panjang sampai 20 harokat. Kata Umum kapan berhentinya nih? Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada ngantuk enggak? Ada yang tidur? Oh enggak. Nah. Ya, kalau ngantuk harus olahraga lagi nih. Ya, enggak usah ya. Kita lanjutkan dulu. Sahabat biasa membuat sesuatu yang baru, tapi mereka punya kerangka, ya, tidak melampaui batas. Bacaan takbiratul ihram ditambah Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira dan selanjutnya. Menyambut imam sami Allahu liman hamidah ditambah lagi. Bahkan ada yang sangat unik. Ketika Rasulullah mengajarkan tasyahud, kan sebelum tasyahud itu apa? Baca syahadat. Duduk tasyahud intinya baca syahadat. Memperbaharui akidah tauhid kita. Setelahnya takbir, kemudian berdoa iftitah, baca Fatihah, baca surat-surat yang lain, tasbih, kemudian tahmid. Dikunci di akhir dengan memperbaharui ketauhidan. Tapi baca syahadat tersebut ada urutannya, ada adabnya. Sebelum membaca syahadat ulang, didahului dengan penghormatan kepada Allah. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Ada 3 riwayat. Kemudian setelah itu kita membaca salawat kepada Rasulullah. Setelah itu salam dulu lah, salam kepada Rasulullah. Salam kepada hamba-hamba yang beriman, ibadah bersama-sama, dan salam kepada semua makhluk. Setelah itu baru syahadat dilanjutkan dengan salawat. Pembaharuan. Praktek sahabat membaca salawat sangat beragam. Walaupun Rasulullah mengajarkan bagaimana nusalli alaik wa nusallim, Rasulullah menjelaskan Allahumma shalli ala Muhammad wa kama shallaita ala Ibrahim. Tapi sahabat beragam membaca salawatnya itu. Ada kalimat wa ala azwajihi wa ashabi, ada wa dzurriyyatihi, ya, itu dari sahabat. Jadi kalau begitu maka makna ikut salaful ummah, bagaimana mereka bisa berbeda tapi tidak keluar dari kerangka. Perbedaan tersebut jelas untuk meningkatkan komunikasi, kualitas komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita persiapkan menghadapi umat, persiapkan diri kita menemukan perbedaan, lihat persamaannya. Jangan sampai kita sibuk dengan memikirkan perbedaannya, lupa kepada yang samanya. Itu perlu diperbaiki. Saudara kita ini sedunia. Kalau kita menemukan perbedaan antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain di Bandung, kecil itu. Coba perbedaan sedunia, ya Allah, sangat-sangat banyak sekali.
Nanti ya kita rame-rame ya umroh ya. Mau enggak? Iya. Kalau Allah takdirkan gampang-gampang saja. Mungkin saja nanti ada orang yang bawa uang 1 triliun mau di kemana ini nih? Mau mengumrohkan santri Maqdis. Wah, luar biasa. Gampang-gampang saja kalau Allah menghendaki. Ya. Jadi makna perbedaan salaf ummah, ada salaful ummah, ada salafus salih. Otomatis kalau kait soleh kepada salaf itu jaminannya para sahabat. Karena Rasul sudah menegaskan ma ana alaihi wa ashabi. Terutama sahabat yang betul-betul terbukti khulafa rasyidin. Khalifah-khalifah yang jelas-jelas membawa petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan kalimat khulafa rasyidin ketika Rasul bersabda, belum ada ceritanya Abu Bakar jadi khalifah, belum. Umar jadi khalifah, Utsman, Ali jadi khalifah, belum waktu itu. Terus apa yang dimaksud dengan khulafa rasyidin oleh Rasulullah? Ditafsirkan oleh ulama sekarang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu tetap penafsiran. Rasul enggak bermaksud ke sana. Karena belum ada khalifah rasyidin yang disebut dengan 4 khulafa, belum waktu itu. Tapi apa yang maksud dengan khulafa rasyidin Rasulullah? Sangat luas. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah tegaskan, aku menjadikan di muka bumi khalifah. Khalifah banyak. Dan kalimat inni ja'ilun fil ardi khalifatan itu pakai tanwin memberi makna umum. Ini belajar balaghah lagi sedikitnya. Dalam bahasa Quran, bahasa hadis, kalau satu nama dipilih dengan bentuk satu, nakirah namanya, satu lagi mufrad, khalifatan, tidak khulafa, tidak al-khalifah, tidak al-khulafa. Ini ja'ilun fil ardi khalifatan. Artinya umum. Khalifah zaman Rasul, khalifah zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman sekarang, itu beda-beda. Dan khulafa rasyidin, sejumlah khalifah yang betul-betul memberikan keteladanan dalam memahami, dalam beramal, dalam memberikan keterangan kepada yang lain, semuanya rasyidin. Rasyid itu membawa petunjuk, mengantarkan manusia menikmati kajian Quran, menikmati melaksanakan perintah, menikmati menjauhi larangan. Ketaatan berlandaskan ketauhidan itu nikmat. Ya. Tapi kalau ketaatan kapaksa, itu tersiksanya. Duh, gimana lagi, saya ikuti aja deh. Itu berat itu. Dan yang betul-betul merasakan nikmat taat adalah ketika kita taat, nikmat taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau taat kepada manusia, ya sulit untuk dinikmati. Pokoknya ada yang dicari lah gitu. Kalau nggak taat begini ya gimana lagi kita? Ya udahlah kita taati aja. Kapaksa kan taatnya. Tapi kalau taat kepada Allah itu nikmat. Ya alhamdulillah kita diberi nikmat taat kepada Allah. Sujud bersama, ruku bersama, tilawah bersama. Ini nikmatnya taat yang Allah berikan kepada kita. Baik, ini panjang, nggak akan tamat nih kajian masalah ya. Kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Bebas saja sekarang ya. Ini qada hari Kamis kemarin. Ya, kalau ada yang mau ditanya, yang tanyakan, baik akhwat ataupun ikhwan silahkan. Kalau enggak saya lanjutkan. Ya, silahkan. Ya, kasih pakai mic-nya. Itu ada di kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya mengenai tentang takdir Ustaz, yang ada bisa disangkut paut dengan yang dalam hadis arba'in yang mengenai takdir, kemudian mengenai tentang
hadis juga yang soal dikategorikan 3 golongan yang mereka itu beramal, tetapi ketika di hadapan Allah dia dibilang dalam hatinya tuh berbohong lah untuk amalnya. Dan kemudian jika ada lagi seorang hamba yang beramal, kemudian amal itu diterima gitu, udah diterima. Cuman kok kita menjaganya gimana kan, soalnya contohnya sholat gitu. Kita sholat tetapi kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibolehkan gitu. Dan itu balik lagi yang 3 golongan itu, apakah mereka yang dikategorikan telah beramal kemudian dimasukkan ke dalam neraka, apakah selamanya di neraka gitu. Dan ada hadis juga mengatakan bahwasanya Rasulullah di akhirat malah meminta permohonan kepada Allah dengan seorang hamba yang tertanam di hatinya sekecil iman kepada Allah gitu, dikasih syafaat. Syukran Ustaz. Ya. Intinya dari semua masalah barusan, kita diperintah untuk menjaga keseimbangan antara khauf dan roja, ya. Takut dan harap. Ketika ada hadis yang menyebutkan seseorang beramal baik, amal yang dipandang manusia ini amal ahli surga, ternyata menjelang mati dia beramal buruk sampai dia mati su'ul khatimah. Sebaliknya, seseorang maksiat terus dan ternyata menjelang mati dia beramal baik sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Artinya apa ya di situ? Kita beramal baik, jangan nyombong. Tetap kita harus merasakan takut. Jaga hal-hal yang dapat membahayakan kita. Ketika kita takut su'ul khatimah, ibadah akan meningkat kualitasnya, kekhusyuannya. Tapi pada saat yang sama, kita harus meningkatkan harap kepada Allah. Jangan buruk sangka. Ya, saya terus-terusan ngaji, ngapalin Quran. Jangan-jangan saya ternyata ya yang sudah tercatat sebagai ahli neraka. Ngapain saya begini? Itu buruk sangka kepada Allah. Ya. Kita sudah diberi nikmat iman, nikmat persaudaraan sesama mukmin, berbaik sangka kepada Allah. Maka dengan adanya baik sangka, ibadah akan dinikmati. Dengan adanya kita rasa takut, maka ibadah akan semakin khusyuk. Itu aja intinya. Jadi kalau begitu maka hadis tadi, hadis arba'in itu agar kita meningkatkan rasa takut sekaligus meningkatkan rasa harap. Ya terus saya ini kira-kira termasuk yang tercatat sabikun bil khairat atau termasuk yang tercatat sudah tercatat sebagai ahli neraka atau ahli surga? Jawab dengan amal. Ya, jawab dengan amal. Amalnya bagaimana? Harapan kepada Allah masuk surga dengan rahmatnya, bukan dengan amal saya. Harapan. Ya. Jadi dengan sikap perbanyak amal soleh dengan harapan dapat rahmat. Jangan memperbanyak amal soleh dengan keyakinan bahwa amal soleh ini menjamin masuk surga. Rasul sudah menegaskan, la yudkhilanna ahadakum amaluhul jannah. Tak seorang pun dari kamu punya amal yang membuat kamu pasti masuk surga. Tidak seorang pun dari kamu punya amal soleh yang menjamin kamu masuk surga. Kalimat ini membuat para sahabat bertanya-tanya, lah tidak ada seorang pun, apakah termasuk Rasul juga ya? Ketika mereka bertanya-tanya, langsung disampaikan pertanyaan, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau juga? Rasul menjawab, wala ana, ya termasuk aku. Illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin. Hanya saja untuk aku
sudah ada jaminan dari Allah dengan rahmat dan karunia-Nya. Rasul saja masuk surga dengan karunia Allah, bukan dengan amal. Makanya sebanyak bagaimanapun amal seseorang yang dipandang ini amal ahli surga, enggak menjamin dia masuk surga. Tapi kan dia baik kan? Iya, baik itu bukan berarti jaminan untuk masuk surga. Baik itu pemberian dari Allah buat dia. Kalau mau hitung-hitungan, ya kita bisa menikmati kumpul di sini, sejuk, baca Quran, bayar kepada Allah. Pakai apa bayarnya? Gak ada yang mampu. Hidayah dari Allah silahkan bayar, gak ada. Makanya seorang sahabat, seorang hamba Allah berkata, ya Allah, aku ingin bersyukur padamu atas karunia yang kau curahkan kepadaku. Gimana caranya aku bersyukur padamu? Aku bersyukur dengan sholat terus-terusan. Aku bisa sholat karena nikmat dari engkau ya Allah. Gimana cara aku bersyukur? Mensyukuri nikmat sholat. Aku mau infak dengan harta yang ada pada tanganku, semuanya. Harta yang ada pada tanganku milik engkau. Gimana aku bersyukur? Aku bersyukur dengan sujud terus, wajah menyentuh lantai terus. Wajah yang kau gunakan untuk sujud itu milik Allah itu. Gimana cara mensyukurinya? Berterima kasihlah kepada Allah yang membuat kamu punya wajah. Bersyukur dengan menggunakan lisan, zikir terus, baca Quran terus. Itu lisan yang kamu gunakan itu milik Allah itu. Ayo syukuri itu. Gimana caranya? Dengan cara apapun kita bersyukur, tetap yang kita gunakan untuk syukur milik Allah. Makanya mana mungkin ada orang yang mampu beramal dengan amal yang menjamin dirinya masuk surga. Kalau sekiranya Allah memasukkan orang yang suka maksiat ke dalam surga, gak akan bisa dihalangi. Surga milik Allah, dia maksiat juga milik Allah, manusianya milik Allah, Allah ciptakan. Ketika ada orang yang ahli taat, Allah masukkan ke dalam neraka, siapa yang menghalangi? Manusia yang taat itu ciptaan Allah, ketaatan dia adalah karena bimbingan dari Allah. Surga milik Allah, neraka milik Allah. Jadi kalau begitu, hadis nomor 2 ya itu teh, hadis nomor berapa? Lupa lagi saya. Tentang yang takdir itu. Berarti hadis tersebut silahkan kaji untuk meningkatkan rasa takut dan rasa harap. Ya. Kita tingkatkan rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Takut dan harap manakala terjaga keseimbangannya, itu ikhlas namanya. Ada orang yang berkata, Syekhul Islam ini banyak bicara ikhlas, bahkan nulis buku tentang ikhlas, dia sendiri belum ikhlas. Ada yang berkata begitu, ada disampaikan kepada saya. Apa alasan dia menyatakan Syekhul Islam belum ikhlas? Dia beribadah masih mengharapkan surga, masih takut neraka. Itu enggak ikhlas itu. Kalau ikhlas mah ya terserah Allah aja. Saya bilang, saya berterima kasih kepada orang yang mengingatkan saya bahwa saya belum ikhlas. Jazahullah ahsana jaza. Cuma alasan dia memandang saya belum ikhlas, itu harus saya perbaiki. Alasan dia menuduh saya belum ikhlas karena saya masih mengharap surga, takut neraka, keliru. Tapi kalau dia berkata Syekhul Islam belum ikhlas, cuma pandai ngomong, belum beramal, alhamdulillah ada yang mengingatkan. Itu harus. Tapi kalau dia beralasan siapapun yang dinilai belum ikhlas karena masih mencari surga, masih takut neraka, perintah Allah mencari surga itu, apa enggak ikhlas? Kita memohon berlandaskan yang diperintahkan Allah. Sari'u sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Kemudian ka'ardis sama'i wal ardi, kan kalau itu ya surat Al-Hadid ya. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi.
Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu. Ada perbedaan ya. Kenapa kalau sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama wal ardu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu. Berlombalah kamu sabiqu menuju magfirah dan jannah. Berlombalah menuju magfirah dan jannah yang luasnya seperti ardi sama wal ardi, langit dan bumi. Wasari'u, bersegeralah kamu menuju ampunan dan surga yang luasnya seluas semua langit dan bumi. Kalau sabiqu arduha ka ardi sama, tidak ardi samawat. Kalau sari'u arduha samawati wal ardu. Ada yang pernah mendengar bahasan itu? Kenapa kalau sabiqu arduha ka ardi sama, kalau wasari'u arduha samawati wal ardu? Barangkali ada yang bisa menerangkan, silahkan. Biar saya dapat ilmu baru. Hah? Ayo berpikir. Ya, ini adalah studi analisis terhadap Al-Quran, terhadap kata per kata. Nah, biar nggak usah dibahas sekarang, nanti aja. Ini perlu waktu. Jadi pertanyaan tadi dijawab oleh keyakinan kita bahwa Allah memasukkan manusia ke dalam surga dengan rahmatnya, dan Allah memasukkan manusia ke dalam neraka dengan keadilannya. Kalau hanya dengan keadilan, tak seorang pun layak masuk surga. Kalau hanya keadilan. Sebab ketika ahli ibadah ditemukan dari awal sampai akhir dan tidak maksiat, ya dia bisa beribadah karena karunia dari Allah. Bayar tuh nikmat karunia dari Allah. Dengan cara apa membayarnya? Gak akan mungkin mampu. Dari mana dia bayar? Kalau kita berterima kasih kepada seseorang berupa hadiah, maka yang kita hadiahkan kepada orang tersebut bukan milik dia, kan? Dikatakanlah milik kita. Tapi kalau kita berterima kasih kepada Allah, milik siapa yang digunakan? Kan milik Allah semuanya. Jadi bagaimana kita bisa dikatakan ini sudah cukup bersyukurnya karena banyak infak? Yang diinfakkan milik Allah kok. Makanya apabila ada manusia terpuji, tutur katanya menakjubkan, harta banyak digunakan untuk kepentingan orang miskin, orang lemah. Oh, soalnya dia adalah orang baik, tetapi dia tidak bertauhid. Akankah masuk surga? Allah, kalau kita mendengar ya bahasanya gitu kepada dia, "Wahai hamba aku, engkau bisa menginfakkan harta demikian banyak. Milik siapa tuh harta yang kau infakkan? Engkau bisa berkata baik, susun kalimatnya begitu menakjubkan. Siapa tuh yang membuat kamu bisa seperti itu? Kenapa kamu tidak sadar? Aku pemilik harta yang kamu infakkan. Aku pemilik mulut yang kamu gunakan. Aku pemilik suara yang kamu gunakan. Aku pemilik akal yang kamu gunakan. Kenapa kamu tidak menghadap kepadaku?" Jadi kalau orang sebaik bagaimanapun dipandang manusia, selama tidak bertauhid, ya jelaslah diancam dengan siksa Allah. Konon kabarnya di India ada seorang wanita yang sangat penuh perhatian kepada orang miskin. Baik. Ada yang kenal? Akhwat? Siapa namanya? Ada yang kenal? Masa nggak kenal? Saya aja enggak kok. Iya. Dikenal namanya Mama Teresa kan itu ya. Oh, itu dikenal, itu tokoh dunia itu. Kalau dia beriman, banyak amal baik, disanjung sekian banyak, harapan masuk surga. Tapi kalau tidak bertauhid, bagaimana mungkin Allah masukkan dia ke dalam surganya?
Allah tidak akan memberikan rahmat padanya karena dia tidak mengharapkan rahmat Allah. Jangankan mengharapkan, percaya aja ada rahmat Allah, enggak. Bagaimana bisa berharap? Ini penting untuk dijadikan pegangan oleh antum semuanya. Ketika mungkin suatu saat ada seorang penceramah baru keliling dunia, ceramah di kampung, ternyata setelahnya aku keliling dunia, aku temukan di negara yang muslimnya cuma sedikit, tapi hidupnya lebih islami daripada umat Islam. Pernah mendengar begitu? Saya temukan negara, sebutkan punya negaranya, wah itu tata kotanya rapi, orangnya disiplin. Ketika terjadi banjir nggak ada sampah, nggak ada kotoran. Karena Karena sungainya bersih. Ketika banjir meluap, nggak kayak di kita, habis banjir. Berapa lama beresin rumah penuh dengan sampah dan kotoran dan lumpur. Di sana enggak. Sudah hilang beres. Paling cuma nyapu sedikit seperti biasa aja harian. Itu maju betul secara teknologi. Dan saya pernah ke sana sekeluarga. Pulang, biasa kan saya kumpul keluarga lagi lengkap, rutin di sini kumpul keluarga. Saya tanya anak-anak saya, gimana kesan kamu pulang dari sana? Jawabannya, orang sana stres katanya. Tuh jawaban anak saya sederhana saja. Orang sana stres. Tempatnya begitu bersih, tata kotanya begitu rapi. Tapi ternyata dinilai oleh anak saya orangnya stres. Di Bandung, luar biasa. Sampah banyak. Tata kotanya seperti ini, kemudian kabel-kabel listrik kadang-kadang sangat mengerikan, tapi alhamdulillah subuh-subuh sudah pada senyumnya. Di sana melihat orang senyum susah. Kehidupannya bagaimana? Pas bangun tidur, cuci muka, sarapan, berangkat kantor. Mandi, buat apa mandi? Nanti aja pulang kerja baru mandi. Dan kerja mereka sampai di pekerjaan, cepat, gerak, disiplin. Pulang kerja capek. Duduk di kereta, pulang pada baud gitunya. Apa bahasa Arabnya baud? Baid. Ya, pada manyun gitu. Gak ada komunikasi satu sama lain. Masuklah turis-turis Indonesia naik kereta, ketawa situ ramai, pada bengong tuh orang sana. Ini orang Indonesia kerjaannya ramai, berisik. Mereka pada pusing, itu capek. Paling mereka megang handphone atau baca buku. Nggak tidur, mereka masih pusing, capek. Nanti aja di rumah. Begitulah kehidupan yang dipandang negara maju. Disebut-sebut seorang mubalik di sana lebih islami karena rapi, bersih, disiplin. Disiplin, rapi, bersih menurut penilaian Islam namanya ma'ruf. Ya. Artinya diketahui baiknya. Tapi nilai menurut Islam tidak hanya ma'ruf. Ada ma'ruf, ada khair, ada jamil, ada salih, ada hasan, ada birrun, ada thayyib. Itu semuanya nilai yang dalam Islam, istilah para akademisi value kan gitu ya. Dalam Islam itu tuh ada al-haq, al-halal, kemudian al-thayyib, al-jamil, al-ma'ruf, al-hasan, al-bir, al-salih. Itulah nilai, begitu banyak. Terjemahkan ke bahasa Indonesia susah cari terjemahnya. Baik semuanya. Makanya perlu mengkaji bahasa Arab itu begitu tuh. Luas bahasa Arab itu. Entah bahasa Quran terlalu luas atau bahasa Indonesia terlalu sempitnya. Susah nyari kata untuk menerjemahkan kata perkataan Al-Quran. Udah jam 6. Ya, baik. Masih banyak yang belum tuntas dibahas ya ini. Jadi kata tadi makna salaful ummah
Dan kita mengikuti manhaj salaful ummah, mengikuti manhaj para sahabat. Tabi'in bukan salaful ummah, tidak dijamin benernya. Ya. Apalagi tabi'it tabi'in. Apalagi sampai para ulama abad kedua, ketiga. Mulai imam madhab yang 4 itu abad kedua, abad ketiga itu. Mereka berbeda. Ketika seseorang seakan-akan ini yang pasti benar dari yang 4, yang lain tersinggung dong. Pokoknya Imam Syafi'i pasti benar, yang berbeda enggak. Pengikut mazhab Hanafi tersinggung tuh. Pengikut mazhab Maliki tersinggung juga, mazhab Hambali juga tersinggung. Dan sering kita dengar ustadz-ustadz yang menilai bahwa salaf itu Ibnu Taimiyah salaf, Ahmad bin Hambal salaf. Betul, salaf buat kita, tapi buat ummah enggak. Kita bagian dari umat yang hadir saat ini, tapi umat keseluruhan, umat Nabi Muhammad, salaful ummah hanya sahabat. Ya. Tapi salaf muslimin Indonesia ya jelas yang lebih dulu dari kita salaf semuanya. Tapi kalau ummah itu kan keseluruhan, makanya ketika kalimat ummah, hati-hati mengungkapkan kalimat umat. Jangan yang kita lihat cuma 1 orang 2 orang disebut umat Islam. Ya enggak lah. Wah, umat Islam tertinggal. Bukan umat Islam yang tertinggal, kamu dan saya. Kalau umat Islam kan sedunia. Gak boleh kita mengatakan umat Islam tertinggal. Umat Islam pemanya teknologinya tertinggal, militernya tertinggal, ekonominya tertinggal. Bukan umat Islam, tapi saya dan kamu yang tertinggal. Kalau umat Islam sedunia enggak begitu. Baik, saya cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah lain kesempatan kita lanjutkan. Ini ngaji begini berguna enggak? Ya ngajinya ngaji begini aja dah. Ada yang ngaji yang pakai kitabnya ada, ya. Yang pakai rujukannya, ada juga yang seperti ini. Dan untuk saat ini ngaji kitab, saya kadang-kadang waktu Ustaz Rahmat juga menyusun program pengajian di sini kitabnya apa aja. Ya sekarang beda dengan zaman 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu santri bawa kitab Jurmiyah, kitab Tijan, Ad-Darari, kitab Safinah. Jurmiyah ilmu bahasa, Tijan ilmu akidah, Safinah ilmu fikih. Sekarang enggak gitu lagi. Sekarang di handphone bisa masuk ribuan kitab. Di komputer, di laptop bisa ribuan kitab. Tidak kitab kuning lagi, sekarang kitab putih, mau hitam, mau hijau, terserah. Tergantung kita mau ngasih warna apa itu di handphone kan gitu. Backgroundnya mau hitam, tulisannya putih kan gitu ya. Terserah kita sekarang. Tapi masih ada nggak kitab kuning sekarang? Banyak. Buku-buku saya sudah pada kuning tuh. Yang sudah lama, ya, yang sudah dibuka plastiknya, nah, kemudian itu sudah pada kuning gitu. Dan itulah kitab kuning, kitab lama itu. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.